Lampung ya, Lampung tuh yang banyak begalnya itu kan ya. Itu sampai katanya ada ini ya Mbak ya, kampung begal. Itu sampai kalau anaknya mau merantau ke Jakarta untuk jadi begal, disembayangin sama warga sekampung. Hola netizen yang berbudi pekerti luhur. Baru-baru ini netizen yang tercinta diramaikan dengan video seorang mahasiswa yang diketahui berasal dari Provinsi Lampung yang mengaku sedang kuliah di luar negeri, tepatnya di Australia. Isi dari video tersebut ialah kritikan terhadap lambatnya perkembangan dari segala sektor yang ada di Provinsi Lampung. Menurutnya, infrastruktur yang terbatas merupakan salah satu faktor utama mengapa Lampung menjadi provinsi yang tidak maju-maju. Ditambah banyaknya proyek mangkrak yang dinilainya membuat lambat perkembangan infrastruktur di Lampung. Menurutnya, pemerintah yang ada di Lampung, khususnya sektor pendidikan, tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan malah menjadi salah satu oknum yang menyalahgunakan kekuasaan tersebut. Tata kelola yang lemah juga turut disuarakan, yang menurutnya marak korupsi, birokrasi tidak efisien, hukum yang tidak dijalankan, serta banyaknya suap yang menurutnya sehari-hari terjadi di Provinsi Lampung. Terakhir, pria ini juga berbicara tentang ketergantungan masyarakat Lampung pada sektor pertanian. Ya, Lampung merupakan salah satu provinsi yang menghasilkan banyak sekali hasil pertanian. Namun, menurutnya sektor pertanian di Lampung tidak stabil dari segi harga. Kenalin, nama gue Bima. Gue berasal dari provinsi yang satu ini, Dajjal. Dan gue sekarang lagi menjalani proses studi gue di Australia. Oke, udah gue udah gede banget ya. Udah, next slide please. Alasan pertama adalah infrastruktur yang terbatas. Ini banyak banget di Lampung tuh proyek-proyek dari pemerintah yang mangkrak. Contohnya Kota Baru, Pak. Itu dari zaman gue SD sampai sekarang gue nggak pernah dengar kabarnya lagi. Itu aliran dana dari pemerintah pusat itu ratusan miliar ya, Besti. Dan gue nggak tahu tuh sekarang udah jadi tempat jin buang anak kali. Nah lo. Dan juga jalan-jalan di Lampung ya, gue sering bahas jalan karena jalan itu kayak infrastruktur yang paling umum dan untuk mobilisasi ekonomi di Lampung. Tapi jalan-jalan di Lampung itu kayak 1 kilometer bagus, 1 kilometer rusak, terus jalan ditempel-tempel doang. Ini apa sih? Ini pemerintah main ular tangga atau apa? Udah gue gede kemana dah, next slide. Sistem pendidikan yang lemah nih, alasan kedua. Gue gak bilang Lampung itu kekurangan orang pinter ya. Lampung itu banyak banget orang pinter. Menteri-menteri aja banyak dari Lampung. Erick Thohir, Sri Mulyani, bukan? Ada menteri pertanian juga dari Lampung, kalau salah gue lupa namanya. Gue kena lah, gue pinter gak? Gue sampai Australia gimana? Hah? Cuma proses penyaringan peserta didik yang ada di Lampung itu sendiri itu banyak banget kecurangan ya. Bahkan yang berkontribusi itu orang-orang yang bekerja di sektor pendidikan. Kayak dosen nitipin anaknya, rektor nitipin ponakannya. Ini apa sih? Apa? Kunci jawaban kesebar. Kalau udah mau UN tuh kan, itu yang nyebarin siapa? Kalau bukan yang dari itu, pemerintah. Hah? Apa? Nyokap gue orang gila. Gak ada urusan. Next slide please. Yang ketiga adalah tata kelola yang lemah, korupsi di mana-mana, birokrasi nggak efisien, hukumnya nggak ditegakkan, lemah banget. Terus juga suap, aduh nggak sebahas suap ya Mak, di mana-mana udah kayak makanan sehari-hari gitu kan, kayak suap-suap duit. Nah lo. Yang terakhir, alasan terakhir ini adalah ketergantungan pada sektor pertanian. Tidak bisa dipungkiri Lampung itu salah satu provinsi yang memproduksi banyak banget hasil pertanian kayak jagung, beras, ketan dan lain-lain. Dan kontribusinya di Lampung sendiri itu sampai 40% lebih. Kalian bisa cek di websitenya BI dan di situ adalah statistiknya dan lain-lain. Dan sektor ini tuh vulnerable ya, kayak fluktuatif gitu, nggak bisa stabil. Dan yang nge-set harga kan yang di pusat juga gitu. Bukan dulu anjlok, kadang-kadang naik gitu. Mohon maaf, kadang-kadang bisa kayak kaya raya gitu, orang Lampung bisa nyekolahin anaknya ke luar negeri kak. Ya karena emang sektor pertanian ini sebenarnya kayak main binomo ya, gue rasa-rasa. Maklum. Udah gitu dulu deh ya. Sekian, makasih banget yang udah hadir di presentasi gue kali ini. Jangan lupa follow sosial media channel gue, follow TikTok gue @audimaxreborn karena Audimax the ambles. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbakti? Silahkan berkomentar ya.
Tapi kalau boleh jujur, sebenarnya kemajuan itu ada. Bukan yang kayak nggak maju-maju, nggak juga. Ada kemajuan, tapi pelan. Ini menurut sudut pandang gue ya. Karena gue merantau udah belasan tahun, dan gue pulang cuma 1 tahun sekali. Dan setiap gue pulang, gue tuh selalu kayak ada pemikiran kayak, oh ada peningkatan di kota ini gitu kan. Tapi gue nggak tahu ya ini berlaku di Bandar Lampung aja atau mungkin di pelosok-pelosok Lampung lainnya. Dan nggak usah jauh-jauh deh, misalnya kayak tol ya. Gue nggak tahu itu tol mana yang sekarang udah buka dan udah beroperasi. Dulu kan ya nggak ada, berarti kan ada kemajuan sedikit. Terus kayak udah dibangun apartemen pertama yang ada di Bandar Lampung. Lebih ke arah sana sih. Dan kayak yang Bima bahas tadi tentang orang-orang titipan atau kayak apa sebutannya, kayak hanya saudara-saudaranya aja yang bisa jadi bagian dari pemerintahan. Ya, saya bisa bilang itu benar. Jangan buka rahasia bang, ntar ditangkep. Apalagi banyak macam-macamnya. Media aja seolah bungkam, KPK aja nggak jadi buat dateng ke Lampung buat meriksa para petingginya di Lampung. Aduh, jadi sudah sistematis gitu. Kita nggak bisa ngelawan. Apalagi bawahannya masih saudara-saudaranya itu jadi dan bekerja di pemerintahan yang sama. Jadi dia yang jadi atasan, bawahannya itu saudara semua gitu. Aman. Apalagi cuannya mengalir deras. Infrastruktur rusak nggak apa-apa, yang penting tanda tangan 10 juta kan gitu. Ini fakta, kita boleh melihat dan kita bisa bicara melalui apa yang udah dibangun di Lampung. Cek semua kalau nggak percaya. Contoh jalan raya yang sepotong-sepotong tuh dibangun dan lain sebagainya, banyak deh. Apalagi sekolahan udah banyak rusak. Kemana dananya? Gue tambahin bro, Lampung banyak pungli. Kalau orang Tionghoa nyebutnya Chong Tipo. Tuh di Lampung Chong Tiponya banyak banget, sumpah banyak banget. Banyak preman, kriminalitasnya tinggi. Jadi susah untuk maju kalau udah kayak gitu. Gue nih ya orang Lampung. Aku nih orang Lampung, lahir besar di Lampung, merantau ke Jawa. Sedih, sebel kalau misalnya ada orang nanya ke aku kayak gini, Mbak asalnya dari mana? Oh saya dari Lampung pak. Oh Lampung ya, Lampung tuh yang banyak begalnya itu kan ya. Itu sampai katanya ada ini ya mbak ya, kampung begal. Itu sampai kalau anaknya mau merantau ke Jakarta untuk jadi begal, disembayangin sama warga sekampung. Ada ritual mandi kembang segala macem, didoain biar sukses jadi begal. Saya jawab begini loh, Pak, saya tuh orang Lampung, nggak pernah loh dengar ada kampung begal di Lampung itu. Apalagi dengar yang cerita bapak barusan. Jujur saya malah nggak pernah denger pak. Itu loh, image Lampung itu sendiri tuh bener-bener negatif gitu loh. Ngerti nggak maksud saya kalau urusan kayak gitu? Mungkin banyak lah PR-nya untuk Lampung untuk berbenah, itu banyak banget loh untuk bisa lebih maju. Warganya alangkah baiknya lebih moderat, ya kan? Orang Lampung tuh banyak yang pinter loh. Temen aku tuh orang suku Lampung asli tuh pinter banget. Dokternya orang tuaku itu juga orang Lampung asli. Itu orangnya pinter banget, dokternya baik banget, tau gak sih? Keluarga angkat aku orang suku Lampung asli juga, itu juga baik-baik banget, pinter-pinter banget. Orang Lampung tuh banyak yang pinter, serius. Tapi jujur aku juga nggak tahu kenapa ya Lampung tuh susah maju gitu loh. Ini mungkin karena itu kali ya. Udah gitu, dari sisi agrobisnisnya, memang pertanian dan agrobisnis di Lampung tuh jalan banget, memang. Tapi sayang, khusus untuk sawit, aku nggak tahu kalau komoditas yang lain ya. Khusus untuk sawit, nggak tahu kenapa harganya selalu lebih rendah daripada di daerah lain. Lebih rendah daripada Palembang, daripada Pekanbaru Riau, daripada Sumatera Utara. Kenapa bisa begitu? Ada permainan kah atau bagaimana gitu loh? Tolonglah ya, aduh Tuhan, aku kadang sedih loh kalau mikirin kampung halamanku itu. Banyak banget yang mesti dibenerin. Ayo Lampung, maju yuk, kita maju yuk, pasti bisa ya, semangat. Gue Nurjana, gue adalah orang Lampung, gue lahir dan besar di Lampung. Nah, gue di sini mau nambahin nih, dan sekaligus memvalidasi bahwa presentasi lu itu semuanya valid, no debat, oke banget. Nah, di sini pertama nih, masalah mencari kerja gitu. Jadi setelah gue lulus SMK itu kan gue nyari kerja kan, banyak banget tempat gue cari kerja. Itu selalu yang ditanya apa guys, pertama kali saat kita nyari kerja, bukan lulusan, bukan kemampuan kita dan lainnya, bukan, tapi yang ditanya sekele. Sekele itu saudara, bahasa Lampung gitu. Ada sekelenya nggak di sini? Kalau nggak ada udah babak satu aja udah lolos, nggak lolos gitu, babak satu aja udah di-cut gitu.
Dan itu nggak cuman 1-2 tempat ya, soalnya gue itu ngelamar banyak banget dan masuk interview itu hampir 10 tempat ada. Dan itu ditanya semua sekali, dan gue gagal karena gue nggak punya sekeli. Dan pernah tapi sekali gue masuk karena ada sekeli, jadi gue bisa kerja. Nah, gitu guys. Jadi ya gitulah pokoknya, harus ada saudara dan sekeli. Terus yang kedua, di Lampung itu bener-bener nggak aman menurut gue ya, sebagai orang yang lahir dan besar di Lampung. Menurut gue nggak aman banget, banyak banget ya, maaf ya, banyak malingnya ya, emang gitu guys, gimana dong. Jadi di kampung nih, di kampung tempat gue ada, misalkan bapak gue deres nih, kan bapak gue punya kebun karet. Deres tuh ngambilin getah-getahnya karet itu, terus dikumpulin di tengah gitu kan. Udah dapet getahnya dikumpulin di tengah, bapak gue pergi tuh entah kemana, makan atau kemana gitu dia. Terus dia balik lagi, karetnya hilang guys, karetnya hilang. Dan kalau udah hilang gitu ya udah, lu nggak bisa ngapa-ngapain, salah lu sendiri nggak jagain barang lu dengan benar. Kita tahu di situ siapa yang udah ngambil karetnya, itu udah tahu, tapi ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Lapor polisi percuma lapor polisi, yang ada kita keluar uang banyak, nggak dapet apa-apa, nggak bakalan balik juga, nggak sebanding gitu. Jadi kalau ada apa-apa yang hilang, itu salah lu, bukan salah si malingnya gitu. Jadi gue berharap banget dengan adanya video Bima ini semoga viral lagi dan didengar oleh petinggi-petinggi yang ada di Lampung, supaya Lampung itu bisa maju gitu loh. Karena gue sebagai orang lahir dan besar di Lampung sedih gitu ngeliatan kampung halaman gue, tanah kelahiran gue itu gitu. Gue pengen sebenarnya tuh balik ke Indonesia gitu, apalagi kerja di Lampung, ngurus keluarga gitu kan. Tapi gue ngelihat karena di tempat gue tinggal apalagi ya, itu nggak ada masa depan. Jadi ya udahlah, gue di Jepang aja udah. Gue males gitu kerja di sana. Mungkin kalau ke sana bakal ke sana, tapi untuk ngurus orang tua gitu. Bye, kasih.